Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramadan dengan NIM 3333-2374 selaku praktikan tutorial statistika 2 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas mingguan shift 2 tentang modul yaitu modul estimasi parameter pada tutorial statistika 2. Yang dimana di sini ada 3 soal yang bisa kita lihat sendiri di sini. Seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Dia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan. Artinya ini kurang dari 30, maka jadi estimasi sampel kecil. Dan mendapatkan rata-rata 35 menit, simpangan bakunya 4,5 menit. Asumsikan ini berdistribusi normal. Kemudian kita disuruh untuk menghitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Kemudian nomor 2 di sini yaitu tentang estimasi selisih dua proporsi, yaitu dari 400 laki-laki di survei. Ini pada sampel pertama itu ada 280 yang menggunakan sosial media. Pada sampel kedua yaitu dari 350 perempuan di survei ada 210 orang yang gunain sosial media. Nah, kita disuruh untuk mencari interval kepercayaan 95% dari kedua sampel tersebut. Kemudian ketiga yaitu estimasi variansi, yaitu dalam sebuah perusahaan farmasi dia ingin mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan tertujukan simpangan bakunya yaitu 0,5 gram, dan untuk interval kepercayaan itu 95%. Nah, kita juga butuh data variansi, di mana variansi merupakan pangkat 2 dari simpangan baku. Jadi 0,5 kali 0,5 yaitu 0,25. Nah, di sini kita akan menyelesaikan maka software RStudio dan juga Minitab. Pertama kita masuk ke RStudio dulu. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya ya. Di sini kita lihat sendiri derajat kebebasan yaitu dari total sampel dikurangi 1. Total sampel 15 kurangi 1. Rata-rata sampel di sini tunjukkan juga 35 waktunya. Kemudian ini 4,5 dari simpangan baku, ukuran sampel 15 tadi udah diketahui. Lalu tingkat signifikansi yaitu 0,01. Nah, untuk nilai T krisisnya yaitu karena ada dua sisi kalau di grafik itu, makanya dia dibagi dua, alfanya jadi 0,05. Kemudian DF-nya yaitu 14, yaitu derajat kebebasan. Kemudian kita di sini akan menghitung selang kepercayaan yang ada 99%. Kita buat dari yang paling bawahnya lower boundnya sampai yang paling atasnya sampai upper boundnya. Nah, kita bisa run di sini. Sehingga didapat bahwasan jika selang kepercayaan 99%, maka rata-rata waktu produksi produk tersebut ada di antara 31,54122 atau 38,45,878 dalam satuan menit. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, tadi kan saya udah bilang ada dua sampel ya. Nah, sampel pertama total sampelnya tuh maksudnya total populasinya lah ya, yang di total sampel maksudnya 400, dan yang teridentifikasi sosial media itu 280. Sampel kedua totalnya ada 350, data yang teridentifikasi medsos itu 210, dan alfa bagi 2 yaitu 0,05. Karena alfa kan 0,1 ya. Nah, ini karena ada dua sisi maka kita bagi 2. Nah, untuk menghitung selisih proporsinya, maka itu dari P1H2 yang ini itu dikurangi sama P2H2 yang ini. Sehingga kita bisa masukkan rumus yang di sini juga. Nanti kita hitung kepercayaan dari yang batas bawah sama batas atas. Kita bisa dapat, sehingga kita bisa dapat untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan sampel 1 sampel 2 yang menggunakan sosial media untuk berbelanja online adalah di angka 0,031 sekian sampai 0,1681976 proporsinya ya, estimasi dua proporsi. Kemudian untuk nomor 3 yaitu kita bisa lihat ukuran sampelnya 15. Di sini ada 15 kapsul. Kemudian untuk simpangan baku sampel 0,5 tadi dijelaskan di soal, dan variasi sampel yang sudah saya bilang tadi merupakan pangkat 2 daripada si simpangan baku tersebut. Maka ada di 0,25. Ini udah kebaca di sistemnya ya. Kemudian derajat kebebasannya ya sampel dikurangi 1 sehingga jadinya 14 gitu. Nah, kita tentukan di sini untuk batas bawah dan juga batas atasnya, dan kita hasilnya akan ada dua di sini dalam untuk sampel variansi dan untuk sampel simpangan baku. Nah, kita bisa run di sini. Bisa kita lihat bahwa
untuk sampel kepercayaan selang kepercayaan 95% untuk variansi yaitu ada di 0,134023 sampai 0,621810 dan untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku itu ada 0,3660633 sampai 0,7885495 dalam satuan untuk variansi dan baku dari berat kapsul tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke software Minitab. Pada soal nomor 1 yang tadi merupakan estimasi sampel kecil, kita bisa buka stat di sini, basic statistik. Kemudian kita pakai distribusi T karena dia kurang dari 30. Jangan ada 15 sampel ya kalau nggak salah. Nah ya, ada 15 kali sampel. Nah, kemudian kita masukkan di sini di Minitab-nya, summarize data kita pilih sampel size 15, sampel minat 35, sini untuk simpangan bakunya 4,5, tingkat kepercayaan 99%. Kita option ini udah 99, kita klik OK. Nah, di sini bisa didapat hasilnya itu di antara 31,54 sampai 38,86 ya tadi. Nah, itu sama 38,45 sampai 38. Ini dibulatkan saja. Berarti sama dengan RStudio. Kemudian kita lanjut yang kedua yang nomor 2, yaitu bisa menggunakan dua proporsi. Karena kita kan tadi ingin mencari estimasi selisih dua proporsi. Pada sampel pertama, kan jumlah laki-laki yang disurvei 400 ya, dan yang teridentifikasi suspek 280. Dan pada sampel kedua, jumlah perempuan itu 350 di sampel, dan yang teridentifikasi sosial media itu 210. Optionnya itu confidence level, tingkat kepercayaannya di sini kan 95%. Maka kita isi juga 95% di Minitab. Kita oke. Nah, didapat di sini bahwasannya value-nya yaitu di antara 0,031802 sampai 0,168198. Nah, itu sama juga dengan yang ada di RStudio ya. Jadi sama, sesuai nilainya. Oke, kemudian untuk nomor 3, karena kita ingin mencari estimasi variansi, kita bisa ke basic statistik, kemudian ke satu variansi. Nah, di sini akan dua yang akan kita hitung. Pertama kita standar deviasi dulu. Sampel akan 15. Standar deviasi diketahui juga 0,5 di sini. Ya kan? Nah, kita bisa optionnya jangan lupa di 95% karena sesuai soal juga. Kita bisa oke. Nah, hasilnya di 0,366 sama 0,789. Kita sesuaikan dengan RStudio juga. Nah, ini untuk simpangan baku. Kemudian kita lanjut ke variansi. Sama masih kayak tadi basic statistik satu variansi, tapi di sini pilih yang sampel variansi. Nah, sampel variansi kenapa bisa 0,25? Karena merupakan pangkat 2 dari simpangan baku, yaitu 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Jangan lupa confidence levelnya itu 95. Itu kita bisa oke. Dapat di sini rata-rata berat kapsulnya itu kalau dari pandangan variansi itu di antara 0,134 sampai 0,622. Masih sama dengan yang ada di RStudio. Jadi dapat kita simpulkan memang dari hasil Minitab dari RStudio itu selaras ya. Dan mungkin demikian dapat saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian penjelasannya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Bila itu Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.